Ya, salam Bapak Ibu yang dikasih dan juga yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Menjadi sebuah sukacita yang besar bagi kita bahwa pada pagi hari ini kita dapat boleh bersama-sama menikmati kebaikan dan kemurahan Allah dan memberikan kita nafas kehidupan, memberikan kita kesempatan untuk dapat bangkit dari tempat tidur kita, dari pembaringan kita, dan kita dapat menikmati pagi ini dengan penuh sukacita bahwa Allah tetap memelihara, bahwa Allah tetap menjaga, bahkan Allah tetap memberikan segala sesuatu yang kita perlukan di dalam kehidupan kita. Ya baik Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini menjadi sebuah kesempatan yang menarik bagi kita untuk dapat merasakan bagaimana sebenarnya karya Allah yang terbesar di dalam kehidupan kita. Bagaimana Allah sejatinya memberikan berbagai kebaikan-kebaikan itu di tengah-tengah kehidupan kita. Nah, beberapa minggu yang lalu kita sudah merayakan kebangkitan Kristus, kebangkitan yang kita percayai, yang kita imani, bahwa kebangkitannya adalah untuk memberikan keselamatan, untuk memberikan pembebasan dan penebusan dosa di dalam kehidupan kita. Namun Bapak Ibu, menjadi sebuah pertanyaan bagi kita, bagaimana andaikan Kristus itu tidak bangkit? Apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita andaikan Kristus itu tidak bangkit? Nah, kitab 1 Korintus 15 ayat 12 sampai dengan ayat yang 20. Surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus pada masa itu, di sini dia menjelaskan dan menegaskan. Ya. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kitab 1 Korintus ini merupakan sebuah penegasan yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus bahwa benar adanya kebangkitan itu. Benarlah bahwa ada kebangkitan orang mati. Namun di sini Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, menjadi sebuah hal yang sulit sebenarnya bagi kita untuk dapat mempercayai apabila ada orang yang sudah mati bisa hidup. Menjadi sangat sulit sekali sebenarnya meyakini bahwa orang yang sudah mati itu bisa hidup kembali. Ini merupakan sebuah jaminan dan garansi Bapak Ibu bahwa adanya sebuah perbedaan yang luar biasa, yang real, yang nyata di tengah-tengah kehidupan kita. Ya. Seberapa orang dapat meyakini bahwa adanya kebangkitan? Ya. Saya masih teringat dulu Bapak Ibu, kata almarhum bapak saya, opung saya dulu pernah katanya mengalami hal yang demikian. Dia sudah mati, tapi hidup lagi. Ya, tapi tidak berapa lama lagi mati lagi. Ya, itu cerita almarhum bapak saya kepada kami. Ya kan? Nah, mungkin masih banyak lagi cerita-cerita orang yang mengalami sebuah peristiwa yang seperti ini. Ya. Namun seberapa persoalannya Bapak Ibu, ada seberapa banyak orang meyakini kisah dan cerita itu? Ya. Seberapa banyak orang yang meyakini bahwa terjadinya itu? Ya, ada orang yang sudah divonis dokter mati, ya, kemudian hidup kembali. Kesempatan kedua untuk hidup, kira-kira begitu. Seberapa banyak orang yang mempercayai peristiwa dan masa-masa yang seperti itu Bapak Ibu? Ya. Jangan-jangan bahkan ada juga orang yang memang dia pun sudah mengalami, dia juga tidak begitu yakin tentang peristiwa itu. Ya, ini dia yang mengalaminya, tapi dia tidak juga meyakini bahwa peristiwa itu terjadi gitu. Nah, karena apa? Dia berada di alam yang berbeda, alam bawah sadar, kira-kira begitulah, sehingga dia tidak meyakini bahwa dia sudah pernah mati dan hidup lagi. Nah, inilah yang menjadi
tantangan di dalam kehidupan orang percaya, di dalam kehidupannya Bapak Ibu. Ini adalah tantangannya, ini adalah kesulitannya. Kesulitannya bagaimana dapat mempercayai Kristus yang bangkit di antara orang mati dan akan naik ke surga mempersiapkan tempat bagi kita. Nah, untuk itu di sini Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus sekali lagi, ya, pandangan-pandangan dan pemahaman-pemahaman boleh terjadi yang akan boleh mengganggu kepercayaan kita. Tetapi di sini Rasul Paulus dengan menegaskan bahwa memang benar ada kebangkitan itu, bahwa memang benar ada kebangkitan Kristus, dan kita juga akan mengalami hal yang sama. Ya. Sebab apabila Kristus itu tidak bangkit, maka sia-sialah pemberitaan yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Ya. Sia-sia. Dasar pemberitaan Rasul Paulus adalah pengampunan yang diberikan Allah, bahwa Allah akan memberikan pengampunan kepada siapapun yang percaya kepadanya, ya, bahwa Yesus itu sudah mati dan dia sudah bangkit untuk memberikan penebusan, ya, untuk menebus orang-orang yang berdosa dan menyediakan tempat di surga. Itu adalah dasar pemberitaan Rasul Paulus, memberitakan firman Tuhan, Injil kemanapun dia pergi. Lalu ketika itu tidak terjadi, maka sia-sialah usaha dan pemberitaan yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Sebab apa? Manusia ini akan tinggal dan diam di dalam dosa. Manusia itu akan hidup di dalam dosa. Ini dia Bapak Ibu, ya. Saya yakin dan percaya jikalau pemberitaan yang diberitakan oleh Rasul Paulus itu menjadi berita yang sia-sia, maka akan banyak orang-orang Kristen tidak akan percaya lagi kepada yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Apabila berita tentang kebangkitan Kristus itu menjadi sebuah keraguan di tengah-tengah kehidupan kita, maka sekali lagi benarlah apa yang dikhawatirkan dan apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus tadi, maka semuanya itu menjadi sia-sia. Berita-berita yang disampaikan menjadi sebuah berita yang sia-sia. Ini yang dikatakan oleh Rasul Paulus tadi, apabila kita meragukan tentang kebangkitan itu di dalam kehidupan kita, maka berita tentang kebangkitan dan pengampunan dosa itu akan menjadi berita yang sia-sia. Maka sekali lagi Bapak Ibu, ketika berita itu menjadi berita yang sia-sia, maka harapan-harapan pun akan menjadi pupus. Harapan kita tidak akan lagi ada. Karena apa? Peristiwa kebangkitan yang menjadi dasar adanya pengharapan itu tadi tidak lagi ada dalam kehidupan kita. Manusia akan hidup tanpa harapan. Manusia hidup tanpa adanya keyakinan bahwa hidupnya akan diberkati, bahwa hidupnya akan boleh dicukupkan, bahwa hidupnya akan boleh memperoleh berbagai macam ketenangan, walaupun pada saat itu, pada saat ini hidupnya sedang menghadapi berbagai macam pergumulan dan persoalan. Nah, inilah dia Bapak Ibu, ini adalah inti dari persoalan itu tadi. Ya. Kebangkitan Kristus itu merupakan sebuah dasar fundamen yang harus kokoh kita miliki. Karena disitulah titik dari perubahan yang akan kita alami. Rasul Paulus mengalami sebuah perubahan, bahwa dirinya yang awalnya dulu Bapak Ibu adalah orang yang tidak kenal dengan Tuhan, ya. Lalu dia berubah menjadi orang yang mengenal Tuhan dan terus memberitakan firman Tuhan kepada semua orang. Tentu dasarnya Bapak Ibu tidak lain dan tidak bukan adalah Kristus itu sendiri. Kristus itu sendirilah yang menjadi dasar, maka terjadinya adanya sebuah perubahan dalam kehidupan Rasul Paulus. Nah, di dalam kehidupan kita Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, andainya tadi kita dalam kehidupan kita masih meragukan yang namanya Bapak Ibu kebangkitan Kristus, ini menjadi sebuah persoalan dalam kehidupan kita. Karena apa Bapak Ibu? Sebenarnya kalau ditanya, orang Kristen tidak akan ada pernah yang mau mengaku bahwa dia meragukan kebangkitan Kristus.
Tetapi dalam perbuatannya, dalam tindakannya sehari-hari sebenarnya bisa menampilkan itu. Ya, ucapannya mungkin akan berkata, ya aku percaya Yesus sudah bangkit. Wah, apalagi kalau Bapak Ibu Jumat Agung semalam itu, wah banyak yang nangis-nangis dalam ibadah, ya kan. Banyak yang menangis-nangis dalam ibadah yang dilakukannya. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu yang dikasihi dan juga yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, apakah itu cukup membuktikan bahwa benar kita meyakini dan percaya bahwa Kristus itu sudah mati dan bangkit? Ya, kalau hanya itu saja Bapak Ibu mudah, ya kan. Tetapi kenyataannya seperti yang saya katakan tadi Bapak Ibu, ya nggak usah cerita tentang Tuhan yang bangkit, manusia yang bangkit dari kematian saja masih banyak lagi orang-orang yang meragukannya. Betul apa tidak ada peristiwa itu? Ya, betul nggak kejadian seperti itu? Ya kan? Ini seperti saya katakan tadi Bapak Ibu, ini adalah peristiwa yang luar biasa gitu. Kok Tuhan bisa mati? Tuhan kok bisa mati? Lalu inilah kesempatan tadi Bapak Ibu. Berbahagialah kamu apabila kamu percaya walaupun kamu tidak melihat. Ini dasarnya Bapak Ibu. Bagaimana kita mempercayai tentang kematian dan kebangkitan Kristus walaupun kita tidak melihat. Ya. Walaupun kita tidak melihat tetapi kita percaya bahwa benar ada kebangkitan itu. Maka dengan itu tadi Bapak Ibu yang akan mulai menolong kita, mendorong kita lebih kuat agar memiliki sebuah pengharapan tentang Kristus di dalam kehidupan kita. Ketika engkau memiliki pergumulan, persoalan apapun yang terjadi dalam kehidupanmu, seberapa yakin engkau Kristus yang akan boleh tetap menyertaimu. Tidak usah kita langsung berkata akan ada mukjizat yang akan memberikan begini. Kalau Tuhan berkehendak maka itu boleh terjadi. Tetapi seberapa yakin engkau bahwa pada saat persoalan itu engkau sedang bersama-sama dengan Tuhan melewati setiap persoalan yang terjadi. Seberapa yakin engkau akan itu? Nah, itulah berita pengharapan tadi Bapak Ibu. Apabila itu tidak ada, maka sebenarnya Bapak Ibu keputusasaan akan terus kerap melanda kita. Keputusasaan akan terus hadir dalam kehidupan kita, yang membuat kita tidak akan sulit sekali Bapak Ibu, sulit sekali untuk menjalani kehidupan yang memang penuh dengan dosa, penuh dengan tantangan. Ini sulit sekali. Yang kita anggap bisa jadi lawan, yang kita bisa harap adalah teman kita, bisa memusuhi kita hanya gara-gara persoalan sedikit. Karena apa? Karena hidup dalam dunia ini adalah penuh dengan dosa. Itu bisa terjadi Bapak Ibu. Itu memungkinkan untuk terjadi, tetapi saya mau katakan Bapak Ibu yang dikasihi dan juga yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika itu terjadi maka kita membutuhkan adanya sebuah pengharapan itu tadi. Pengharapan bersama Yesus, pengharapan bersama Tuhan. Karena apa? Kita sudah mengalami pengampunan dosa, dan itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Dan biarlah kiranya Bapak Ibu, engkau tidak boleh dan tidak pernah meragukan tentang kebangkitan Kristus. Maka kebangkitan Kristus itu yang akan mengubahkan seluruh kehidupan, yang akan boleh memberkati, bahkan yang akan boleh memberikan kita damai dan sejahtera dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Allah, terima kasih Yesus buat kebaikan dan kemurahan Allah yang Tuhan boleh berikan bagi kami pada saat ini. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan sebagai renungan kami pada pagi ini, untuk dapat memulai kehidupan kami dengan senantiasa meyakinkan hati dan diri kami bahwa Kristus benar sudah bangkit, yang akan boleh memberikan kelegaan, ketenangan, bahkan damai dalam kehidupan kami. Sehingga pengharapan itu akan boleh tetap hadir, bahwa Kristus yang akan boleh tetap menyertai, melindungi, menemani, memberkati seluruh kehidupan kami. Biarlah kiranya seluruh jemaat Tuhan yang boleh mendengarkan sapaan firman Tuhan pada pagi hari ini dalam saat teduh bersama kami, Tuhan yang boleh bersama-sama dengan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Shalom.
Tuhan memberkati.